Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kelas praktik akuntansi dagang dan jasa. Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan juga siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini ya. Untuk pertemuan minggu pertama yang kemarin kita sudah melaksanakan kontrak perkuliahan, kemudian untuk yang minggu kedua nanti kita sudah mulai mengerjakan bukti transaksi mulai dari bukti ke-11. Karena bukti ke-1 sampai dengan 10 sudah diberikan contoh pengerjaannya pada buku kalian ya. Budani harapkan kalian sudah menerima buku praktik akuntansi dagang dan jasa baik buku 1, buku 2 maupun buku 3 ya. Karena pada minggu ini kita harus sudah mengerjakan ya, mulai mengerjakan bukunya sehingga bukunya sudah harus ada di tangan kalian. Bagi yang belum memiliki bukunya atau belum mendapatkan bukunya, nanti Bu Dani kasih waktu maksimal minggu ini untuk untuk segera mendapatkan bukunya ya, entah itu nanti dititipkan oleh temannya yang sedang di Solo ataupun juga berangkat ke Solo untuk mengambil bukunya. Baik, teman-teman, Bu Dani akan mulai. Sebenarnya ini adalah bagian dari materi di minggu pertama setelah kontrak perkuliahan, tetapi Bu Dani baru membuatkan tutorial video pembelajarannya. Jadi teman-teman, di praktik akuntansi dagang dan jasa ini kita bertemu dengan UD Bagas ya. Jadi UD Bagas ini adalah perusahaan yang melayani jasa, yakni perbaikan atau reparasi kendaraan bermotor, dan juga perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan. Jadi dagangnya ada dagang spare part kendaraan bermotor seperti itu. Sehingga UD Bagas ini memang eh, perusahaan yang tepat digunakan untuk mengerjakan kasus-kasus pada prosedur akuntansi perusahaan dagang dan jasa. Dimulai dari bukti transaksi pertama, teman-teman bisa buka buku 1 ya, buku informasi umum. Itu di bukti 1 ini, jadi di sini bukti 1 sampai dengan 10 sudah dicontohkan oleh Ibu Dr. Randa Titi Asmawati SEMSI selaku penyusun bukunya. Sudah diberikan contoh bagaimana mengerjakannya. Sehingga pada awal ini teman-teman jangan lupa pertama kali kalian harus bisa mengidentifikasi bukti transaksi dengan tepat dan cermat, kemudian baru mencatatnya ke dalam jurnal. Baik itu jurnal khusus maupun jurnal umum. Kenapa ada jurnal khusus? Karena ini adalah perusahaan dagang, sehingga ada jurnal khusus berupa jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan jurnal pengeluaran kas ya. Dan kalian harus tahu keempat fungsinya masing-masing di jurnal khusus itu. Ya, jurnal pembelian adalah digunakan untuk mencatat transaksi pembelian barang dagangan yang dilakukan secara kredit. Jurnal penjualan pun sama. Jadi mencatat penjualan barang dagangan yang dilakukan secara kredit. Jikalau dilakukan secara tunai, baik pembelian maupun penjualan, maka masuknya di jurnal penerimaan kas atau jurnal pengeluaran kas. Begitu ya teman-teman. Kemudian di jurnal penerimaan kas, ini mencatat seluruh transaksi yang menyebabkan kas masuk atau bertambah. Sedangkan untuk jurnal pengeluaran kas itu digunakan untuk mencatat transaksi yang menyebabkan kas keluar, ya, apapun transaksinya. Kemudian jika ada transaksi yang tidak bisa masuk dan tidak bisa dikategorikan masuk ke dalam keempat jurnal khusus, maka dia hanya bisa masuk di jurnal umum. Oke? Udah mulai dari bukti pertama, ini adalah bukti kita bisa identifikasi, ini dikeluarkan oleh CV Zahra dan dijual kepada UD Bagas. Kita selaku UD Bagas, sehingga ketika Zahra menjual ke UD Bagas, berarti UD Bagas berlaku sebagai pembeli ya. Berlaku sebagai pembeli dan ini adalah bukti faktur dari kata-kata faktur nomor 132 ya. Kemudian faktur ini disebut faktur pembelian karena digunakan untuk transaksi pembelian ya. Transaksi pembelian yang dilakukan oleh UD Bagas. Nah, karena ini adalah pembelian secara kredit, maka
akan diinput ke dalam jurnal pembelian. Sejumlah angka totalnya. Kita coba masuk ke jurnal pembelian. Nah, di sini sudah diberikan contoh oleh Ibu Titi ya. Jadi tinggal diinput aja tanggalnya, tahun terlebih dahulu 2018, kemudian bulan dan tanggalnya. Nomor fakturnya adalah 132, disesuaikan dengan nomor faktur yang ada di sini. Kemudian rekening yang dikredit itu yang dimaksudkan adalah rekening di mana kita melakukan utang dagang ya, karena kita membeli secara kredit kepada CV Zahra, maka rekening utang kita yang dikredit itu adalah buku pembantu utangnya CV Zahra, karena kita memiliki utang yang bertambah, maka di sini rekeningnya dikredit, utang bertambah di sebelah kredit, dan jumlahnya ada ditulis dalam totalnya ya. Jadi yang ada di sini, akumulasi yang ada di sini. Kemudian pada bukti kedua. Bukti kedua ini adalah bukti transaksi berupa, namanya adalah perintah penarikan cek ya. Jadi perintah penarikan cek ini biasanya nanti digunakan untuk mengeluarkan uang kas guna untuk membiayai keperluan tertentu ya. Kalau di sini kita lihat bahwasanya keperluannya adalah untuk membentuk dana kas kecil. Jadi UD Bagas mengeluarkan cek sebesar 15 juta rupiah untuk membentuk dana kas kecil. Perintah penarikan cek ini kan perintah untuk mengeluarkan uang kas atau uang tunai begitu ya teman-teman. Sehingga masuknya adalah di jurnal pengeluaran kas. Kita lihat di jurnal pengeluaran kas ya, ini sudah dicontohkan oleh Bu Titi. Tanggalnya adalah tanggal 2 ya, mohon maaf ini dibetulkan terlebih dahulu. Jadi ini tanggal 2 Januari, keterangannya adalah yang mengeluarkan gendis. Boleh ditulis gendis, nomor ceknya nanti diurutkan dari bukti cek. Jadi teman-teman selain mengeluarkan selain membuat jurnal pengeluaran kas, sebelumnya kalian juga harus membuat bukti penarikan cek ya. Jadi bukti penarikan cek itu juga harus kalian buat ya teman-teman. Nanti tinggal diinput saja begitu di bukti penarikan cek. Itu ada di setelah jurnal ya. Setelah format jurnal nanti ada bukti penarikan cek. Dan nomor cek yang pertama memang nomornya 1111. Nanti teman-teman bisa lihat ya. Kemudian bagian debit ini adalah kas kecil. Kenapa? Karena kalau pengeluaran kas berarti kasnya keluar, pasti kasnya ada di kredit ya. Sehingga debitnya apa? Debitnya karena bukan utang dagang hanya bisa masuk di line-line debit kolomnya. Nama akunnya adalah kas kecil karena untuk membentuk kas kecil senilai 15 juta, kredit kas 15 juta. Lanjut ke bagian bukti penerimaan kas pada bukti ketiga. Bukti penerimaan kas ini adalah bukti transaksi penerimaan kas. Kita menerima kas dari mana? Dari PT Bima untuk pelunasan piutang. Jadi kita punya piutang dengan nomor faktur 610 dari PT Bima. Syaratnya adalah 2/10 N/30. Ya, kita menerima uangnya adalah sejumlah 16.954.000. Nah, karena ini adalah fakturnya tertanggal 26 Desember 2017 dan dibayarkan tanggal 3, berarti apakah ini masih mendapatkan potongan begitu? Jelas tentu ini mendapatkan potongan ya teman-teman. Nah, jadi karena masih 10 hari begitu, 26 kita menghitungnya dari 27 Desember terlebih dahulu, 27, 28, 29, 30, 31. Kemudian 1, 2 ya. Nah, kebetulan di sini 1, 2 ini masih tanggal 3 itu masih di hari ke-8. Sehingga karena syaratnya 2/10, jadi mendapatkan potongan jika melunasi tidak melewati 10 hari setelah terjadi transaksi, maka masih mendapatkan potongan sebesar 2% ya. Sehingga potongan penjualannya, kita melakukan penjualan ya tadi, makanya kita memiliki piutang kepada PT Bima. Jadi di sini kebetulan nomor ceknya adalah 8910 ya di sini. Ada nomor cek 8910 di sini dicatat. Kemudian kasnya kita hanya menerima 16.954, sehingga berapa nilai piutang dagangnya? Teman-teman bisa menghitungnya dengan cara
karena ini potongannya adalah 2%, mohon maaf, 2%, sehingga ketika mencari nilai total dari piutangnya tinggal dibalik saja teman-teman. Jadi tinggal 102/100 begitu dikalikan 16.954.000, maka nanti ketemunya adalah 17.300, 17.300.000 rupiah. Nah, 102/100 itu diperoleh dari mana? Jadi pada intinya 102 itu adalah total dari nilai piutangnya itu kita anggap 100%. Kemudian karena sudah dipotong 2%, 16 jutanya ini sudah dipotong 2% ya, sehingga kita tambahkan 2% pada persentasenya, sehingga menjadi 102 begitu. 102% dari 16.954.000 adalah sebesar 17.300.000. Sehingga piutang dagang kita dikredit karena sudah dilunasi sebesar 17.300, dan pada kolom debit uang yang kita terima dari pelunasan adalah 16.954, sedangkan selisihnya adalah potongan penjualan sebesar 2% tadi ya, 2% dari 17.300 gitu ya. Oke, kemudian di bukti transaksi keempat ini ada faktur lagi ya. Jadi ada kata faktur, tapi fakturnya ini dikeluarkan UD Bagas, sehingga ini adalah faktur penjualan. UD Bagas menjual kepada PT Lilo, karena yang mengeluarkan adalah UD Bagas. Faktur penjualan digunakan untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit. Jadi kita menjual spare part motor, monoshock dan karburator ini dengan total sejumlah 6.150.000. Maka hanya transaksi ini diinput ke dalam jurnal penjualan pada tanggal 3, betul ya, tanggal 3 ya. Kita lihat ini tanggal berapa? Tanggal 3 ya. Ini ya tanggal 3 ya, bisa dilihat. Tanggal 3 Januari, nomor fakturnya 1030, rekening yang kita debitkan. Jadi kita memiliki piutang, sehingga piutang kita bertambah atau didebit begitu ya, sejumlah 6.150.000. Nah, di sini ada dua kolom, ada penjualan barang dan penjualan jasa. Nah, ketika kita melakukan penjualan spare part, maka masuknya di kolom penjualan barang. Sedangkan ketika kita menjual jasa, servis perbaikan kendaraan bermotor, nah kita masuknya di penjualan jasa. Begitu ya teman-teman. Jadi kalau yang PT Lilo ini memang masuknya di penjualan barang. Lanjut ke bukti kelima. Bukti kelima ini adalah perintah penarikan cek, sama karena kita mengeluarkan cek berarti kita mengeluarkan kas. Maksudnya di jurnal pengeluaran kas untuk membayar utang dagang yang dikurangi potongan karena fakturnya bertanggal 30 Desember dan syaratnya masih ya 2/10 aja. Ini baru 5 hari ya, karena ini dibayar tanggal 4 ya, baru dibayar tanggal 4 sehingga kita mendapatkan potongan dari PT Citra. Nah, jumlah yang kita bayar hanya sejumlah 18.620. Kita lihat di jurnal pengeluaran kas. Sebelumnya jangan lupa membuat bukti cek terlebih dahulu ya teman-teman. Dari PT Citra ini dengan nomor cek 1112, jadi diurutkan tadi nomor cek 1111, kalau yang ini 1112. Nah, utang dagangnya kenapa kok bisa ketemu 19 juta? Ini tadi kan kita mengeluarkan 18.620. Itu karena kita sudah mendapatkan potongan 2%. Sehingga sama kayak yang tadi teman-teman, kita tambahkan 102% dikalikan 18.620 ya. Tinggal dibalik saja sebenarnya teman-teman, nanti menghitungnya adalah 100/102 begitu ya. Dikalikan 18.620. Nah, nanti ketemunya adalah 19 juta. Sehingga selisihnya merupakan potongan yang kita terima, dinamakan potongan pembelian di sebelah kredit. Potongan pembelian memang bersaldo normal di kredit karena dia berlawanan dengan pembelian. Pembelian bersaldo debit sehingga potongannya bersaldo kredit. Kas kita berkurang 18.620, utang kita juga berkurang karena sudah dilunasi sejumlah total utangnya 19 juta ya, 102% tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah bukti keenam, ini ada bukti memo debit. Nah,
Di UD Bagas itu kita ada namanya memo debit dan memo kredit. Biasanya memo debit dan memo kredit ini memang mencatat transaksi untuk retur begitu ya teman-teman. Nah, retur yang dimaksudkan bisa retur pembelian, jadi kita sudah membeli barang, kita mengembalikan ke penjual, itu retur pembelian. Ada juga retur penjualan, jadi kita menjual barang tetapi barang tersebut dikembalikan ke kita selaku penjual. Tetapi untuk yang memo debit ini adalah untuk retur pembelian. Jadi biasanya Bu Dani mengingatnya itu gampang. Jadi noke dijual, kemudian noda dibeli. Jadi noda itu maksudnya adalah uh, nota debit atau memo debit itu adalah untuk noda dibeli, jadi untuk retur pembelian gitu. Kalau noke dijual, nota kredit untuk retur penjualan. Intinya seperti itu, biar kita mudah aja untuk mengingatnya. Nah, untuk retur pembelian, jadi ini UD Bagas itu kita sudah membeli kepada CV Zara, tetapi kita kembalikan sejumlah 550. Karena ini tidak ada pengembalian secara yang dikembalikan itu tidak uangnya, tetapi adalah barangnya, velg dan headlamp ini, berarti tidak bisa masuk di jurnal pengeluaran kas ya, sehingga yang bisa masuk untuk transaksi-transaksi retur itu hanya ada di jurnal umum. Nah, kita lihat tanggal 4 karena kita awalnya membeli, jadi kita memiliki utang, ketika kita mengembalikan utang kita berkurang. Utang berkurang di sebelah debit karena saldo normalnya di kredit, kemudian retur pembeliannya ada di kredit sejumlah 550. Retur pembelian sifatnya berlawanan dengan akun pembelian ya, karena memang sifatnya mengurangi. Seperti itu, kemudian di bukti 7 kita lihat, di bukti 7 ini adalah laporan penyelesaian reparasi bukti transaksinya. Berarti ini adalah penjualan jasa ya teman-teman. Jadi faktur penjualan jasa. Kenapa kok bisa disebut faktur? Karena ada terminnya juga di sini ya. Jadi ini sebenarnya belum dibayarkan. Karena ini adalah jurnal penjualan jasa servis, berarti masuknya adalah di jurnal penjualan. Jurnal penjualan ya. Ini adalah tanggal 4 untuk nomor faktur 106 ya, mohon maaf. 106 nomor fakturnya ya. Kemudian jumlahnya adalah 625. Kita lihat 625 ya. Di sebelah kolom penjualan jasa karena kita menjual jasa servis ya. Ini adalah laporan penyelesaian reparasi atau servis. Kemudian untuk bukti 8 itu ada memo. Nah, memo ini biasanya dikeluarkan oleh pemilik, teman-teman ya, untuk keperluan-keperluan tertentu. Salah satunya adalah untuk membayar gaji. Nah, di sini ternyata itu belum dibayar ya, teman-teman. Gajinya baru disuruh mencatat. Catatlah. Sehingga yang dimaksud di sini bukan untuk membayar biaya gaji, tetapi mencatat biaya gaji sejumlah 7.055.000 yang di dalamnya ada PPh terutang sebesar 1.245. Karena ini juga tidak ada pengeluaran kas atau penerimaan kas begitu sehingga masuknya juga di jurnal umum untuk memo ini ya. Kita lihat di sini tanggal 5 biaya gaji bagian penjualan ini dirinci karena di sini ada sendiri-sendiri ya. 6 juta, kemudian yang bagian administrasi 2.300.000, PPh utang PPh-nya ya karena belum dibayar sehingga masih utang sama dengan utang gajinya disesuaikan dengan yang ada di sini ya. Utang gaji 7.055 dan PPh karyawan 1.245. Lanjut ke bukti 9, ini perintah penarikan cek lagi. Setelah kita mencatat gaji tadi, ternyata tanggal 6 kita sudah membayar ya. Karena sudah menarik cek berarti sudah membayar, mengeluarkan uang atau mengeluarkan kas. Berarti tanggal 6 keterangannya urusan gaji, nomor ceknya diurutkan ya 11.13. Kemudian debitnya adalah utang gaji kita yang tadi kita sudah berutang gajinya, kemudian karena kita bayarkan berarti utang gajinya berkurang di debit 7.055, kreditnya kas 7.055.000. Kemudian di bukti 10 ini ada catatan kas mingguan. Nah, catatan kas mingguan ini biasanya untuk apa namanya memperlihatkan berapa sih uang yang kita terima di dalam satu minggu begitu ya, yang kita terima dari penjualan barang maupun penjualan jasa.
Sehingga catatan kas mingguan ini adalah catatan untuk menjual barang maupun jasa secara tunai. Kalau ada catatan kas mingguan seperti ini, maka perlu kita masukkan ke jurnal penerimaan kas karena kita menjual secara tunai sehingga ada uang kas yang kita terima. Tanggal 6 keterangannya penjualan tunai, kasnya sejumlah 29.000 ini ya bertambah. Kreditnya adalah penjualan barang dan penjualan jasa. Jadi sesuai dengan yang ada di sini ya. Kategorinya penjualan barang 21.500.000, penjualan jasanya 7.500.000 pada kredit karena penjualan memang bersaldo normal di kredit sehingga ketika bertambah ada di kredit. Oke, baik teman-teman, untuk contoh bagaimana cara mengerjakan mulai dari bukti 1 sampai dengan bukti ke-10 ini sudah selesai ya teman-teman. Kita sambung nanti di sesi web meeting atau sesi sinkronus dengan menggunakan Google Meet ataupun Zoom meeting untuk bisa melanjutkan bagaimana cara mengerjakan bukti ke-11 sampai dengan bukti ke-20. Jadi minggu kedua ini agendanya adalah bukti 11 sampai dengan 20. Sekian, terima kasih. Semoga teman-teman mudah untuk mencerna tutorial dari Bu Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.